Kalau gua masuk ke jurang ini, gua mati, maksudnya gua pulang nggak bernapas lagi nih ya. Ya udah mungkin udah jalannya. Intinya gua mau keluar buru-buru keluar sama teman-teman gua dari tempat ini. Orang mana yang sampai ke tengah hutan kayak gitu di saat jam tengah malam kayak gitu, cuman buat lewat aja gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget nih buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Pada segmen kali ini, momen kali ini cerita yang sering banget teman-teman dari komen-komen, "Bang, tolong dong undang Anton dan kawan-kawan dong." Nah, kali ini gue mendatangkan narasumbernya langsung, pelakunya langsung. Langsung aja kita sapa ya narasumbernya. Halo, Bang Adong. Ya, sehat. Sehat Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman semua udah nggak asing ya dari ceritanya Anton yang pernah diangkat, yaitu pengalaman tersesat 3 hari di Gunung Cikuray bersama Adong, Pak Ok, dan Damoy. Sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang pengen diangkat Bang Adong kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya lu nggak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat lu juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita lu pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, lu bisa langsung nih DM Instagram Besok Pagi di besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Oke nih, Bang Adong, punya Instagram atau bisnis nggak nih buat teman-teman semua mungkin? Kalau untuk IG ada Hans9818. Nah, bisnis? Kalau bisnis ada di Tokopedia Donat Hitam Store. Yo, nanti buat lo yang pengen kepo dengan Instagram Bang Anton atau mau look it bisnisnya Bang Adong, nanti linknya bakal gue cantumin di link deskripsi ya. Bang Adong, udah siap buat cerita nih? Insya Allah siap. Kita kan kalau buat cerita kan apa adanya, versi Anton mungkin udah didengar kan. Ini versi lo ya. Mungkin ada yang belum disampaikan oleh Anton. Ini versi saya mau sampaikan aja. Oke nih, Bang Adong, kita langsung aja ya. Siap. Masuk ke ceritanya. Tahu jalur Cikuray via Ciara Janggot itu untuk pemula dari mana tuh pertama awalnya? Kalau itu kan kita nanya-nanya ke Anton kan, sekarang kan Anton udah pernah ada pemula, bukan pemula, jadi udah pernah ngerasain ke gede, jadi kan dia lebih tahu apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus dibawa, ya kan. Sedangkan dia nggak konfirmasi ke saya, makanya kayak gua aja pakai lepis pendek, pantas apa emang? Nah dari situ yang nyaranin lewat Ciara Janggot itu si Anton, itu juga udah hasil ini sih, hasil konfirmasi nih, maksudnya udah ditanya berempat, kita kumpul kan tuh, kita kumpul mau lewat jalur mana nih, udah jalur pemula aja nih. Gue baca di Google kan, nyari di Google. Saya pernah ngomong kalau Google mah jangan kan kayak gitu, map aja bikin nyasar, saya bilang gitu kan. Nah dia kata si Anton, udah nggak apa-apa, ini viral kok jalurnya, ada jalur banyak landainya ya kan. Ya udahlah gas. Nah akhirnya pas udah putus deal lewat Ciara Janggot, ya udah akhirnya lewat via Ciara Janggot, nyampelah di base camp kan. Itu nyampe dari base camp, dari base camp ke pos 1. Wah itu berjam-jam jalannya juga, naik terjal. Emang saya mimpin kan paling dulu itu pertama. Cuman kayak gini perasaan saya kan. Cuman gimana ya? Cuman dalam benak tuh pikir, masa iya gue kalah sama gunung sih gitu kan. Soalnya kan gue kemana-mana aja nyampe, ini lagi hitungannya masih di Garut ya kan. Ya mungkin ya emang selanjang juga sih ya kan, soalnya kan itu pemula lah, belum tahu harus gimana. Coba naik. Sebelum nyampe pos 1 aja itu baru berapa meter, berapa 100 meter juga belum tembus. Itu udah ngos, terus itu udah ngap lah kasarnya kan. Biasa gue ngerokok kuat, gue kagak isep, kata gue kok beda banget ini, mana pakai lepis pada perih kan, ini belakang kaki udah bawa keril, kata gue. Nah begitu nggak lama kata Anton, lu badan doang gede, kata dia gitu kan. Padahal ya mungkin gue pikir ini yang gue rasain kan,
omongan gue kok nggak sesuai ekspektasi ya kan gitu. Gue pikir cuman gunung ya kan, paling cuman capek pegal-pegal aja. Ternyata ya emang sih ya kekompakan tim, lagi-lagi balik lagi kekompakan tim. Nah, dulu kan di sini kan solidaritas lu antara tim lu ini kan solid banget ya, Dong ya. Iya. Nah, di tengah perjalanan kan lu sempet mengalami kayak baper nih. Waktu turun jalan paling depan, diledekin tuh sama anak-anak yang lain tuh. Ya, itu sih sebenarnya balik lagi ke karakter. Emang karakter gue emang kayak gitu. Ya mungkin keadaan lagi capek ya kan. Gue tahu karakter anak-anak teman-teman gue ya kan. Teman-teman gue karakter kalau ngomong ya udah asal ngomong aja, nggak dipikir-pikir lagi. Cuman gue nyarinya kan pas gue udah habis baper-baper gitu kan, akhirnya gue mikir oh cuma bercanda. Ya balik lagi adem lagi pikiran. Emang sempet ngambek, gue sempet baper, jujur aja sempet baper. Jadi nggak terima lah, ibarat lebih tepatnya nggak terima. Kok gue sampai dicengin, makanya itu sempet timbul emosi, sempet timbul baper juga, gue kesel juga lah, udah campur aduk ke situ. Ya akhirnya balik lagi, gue sadar kalau itu cuma bercanda, mungkin karena tadi bawaan hawa capek aja gitu aja sih sebenarnya mah. Di pendakian lu kan waktu mulai ini awal pertamanya itu digangguin sama babi nih. Iya. Nah, gimana itu ceritanya menurut versi lu dong? Kalau menurut gue babi nih ya. Gue juga nggak, jujur bang itu gue nggak nyangka ada babi, karena kan yang Pira kan emang kan ada pilihan 7 jalur ya kalau nggak salah, atau 6 jalur lah. Nah itu kan jalur yang paling buat pemula, paling aman menurut share di Google ya kan. Kiara Janggot, ya udahlah. Nah itu pas gue baru jalan dari pos 1 sampai pos 2 aja itu kan udah mulai naik kan tuh, udah mulai hutan-hutan, pohon-pohon udah kelihatan. Itu gue udah ngeliat, wah tepak babi. Gue pikir kan, paling cuman bukannya babi, gue nggak pikir ke babi ya. Soalnya kan gue juga belum tahu bekas kaki babi itu kayak gimana, gue belum tahu. Nah makanya gue berpikirnya, paling cuman hewan-hewan biasa aja gitu, apa entah itu anjing peliharaan petani kan. Soalnya gue pernah juga nemuin pas lagi dari base camp ke pos 1 itu banyak petani yang bawa anjing buat jagain hama. Nah pas singkat cerita tuh ketemu babi pas di pos berapa itu udah mulai kelihatan, udah menampakkan dirinya kan dia. Di situ aja gue udah kaget, bener ternyata babi. Nah yang paling parahnya pas udah lagi ngecamp, itu yang udah ngecamp. Kita kan ngecamp kan, kata baru nyampe di pos 6 kita ngecamp, itu udah diomelin dong kita, karena udah kelewat jam pendakian. Jam pendakian udah kelewat yang seharusnya kita udah ngedaki, karena kita pikir di situ ya terlalu terbuka lah bang, belum pernah ada yang ngecamp. Kan sekarang gue nanya Anton, menurut lu ini pernah ngecamp nggak, ada maksudnya bekas ngecamp nggak nih, bekas-bekasnya kayak gini? Enggak sih, udah bablas aja yuk. Pas ngeliat di selamat datang di pos 5 ya kan, itu larangan udah kelewat jam, maksudnya jam udah kelewat 1 jam lah kalau nggak salah, ngelewat 1 jam. Gue tetap paksain naik, itu sampai gelap. Gue sampai di pos 6 itu diomel-omelin sama yang jaga warung gitu, kayak ngeronda juga lah di situ kan, jagain. Soalnya pas gue lagi sampai pos 6 itu udah 2 tenda yang ngecamp. Itu lagi masak-masak, lagi bikin makanan ya kan. Nah sedangkan gue baru sampai pas lagi kotor-kotornya, pas lagi becek-beceknya ya kan, gue diriin tenda. Nah akhirnya pas udah ngediriin tenda itu mulai, itu jam berapa ya, jam 1:30 apa jam 1:30 kalau nggak salah itu diserbu tuh sama babi. Kita kan udah di dalam tenda kan, ya mungkin kita pikir ya mungkin tenda babi nggak bakal masuk lah ke tenda kan, nggak bakal ngedeketin, paling juga cuman lalu lalang aja babi kan. Nah cuman yang bikin kagetnya gue tuh sampai pas di titik jam 1:30, kalau pokoknya jam 1 jangan sampai jam 2 ya, itu di situ ramainya babi mulai kelihatannya di situ. Jadi kan emang kan gue jujur asli Sunda ya, gue asli Cianjur. Nah itu orang pos ini ngomong, lamun saya tenda anu di senteran ke urang eta aya babian sekeliling nak. Nah kata yang rondanya nih. Nah kan iya mang, tur nuhun. Nah pas gue gitu, perasaan kok tenda gue mulu yang di senter gitu bang. Maksudnya senter tenda nih dikedip-kedipin kan sama senter dari yang ronda. Tuh aya babi katanya. Logat Sundanya keluar. Ada babi di mana, ada babi? Itu udah ada botol, ada apa aja, udah digetok-getokin aja di dalam itu. Yang penting kan emang disuruhnya gitu, kalau disenterin
getok apa aja biar menimbulkan bunyi berisik sehingga babi itu pergi. Nah pas gua nggak sadar kok dikit-dikit tenda gua ini center, dikit-dikit tenda gua ini center. Nah begitu gua tanya kok tenda kita mulu ya, mungkin gara-gara logistik ya kan, karena kan di situ logistik kita bawa bahan-bahan gorengan ya kan, buat bikin gorengan, terus lagi kan kayak sayur-sayuran. Sedangkan emang yang diincar babi itu kan sayur-sayuran, kayak petani juga kan sering diturunin lahan-lahan petani. Nah di situ gue mulai kata, wah kayaknya ini dari logistik nih yang diincar nih. Soalnya kan logistik kan kita bikin 2 tenda, satu buat kita, satu buat logistik. Yang dikelilingin itu yang di logistik. Nah begitu, wah kayaknya logistik nih yang kena nih ya kan. Mulai dari situ, udah tuh babi di situ pesta atau pokoknya ngelilingin tenda yang logistik ini bang, logistik tim gue nih kan. Nah, gue bingungnya, logistik mau ditaruh di mana coba sekarang ya kan? Sekarang tenda kita cuma bawa 2. Sekarang kita mau nitip di warung aja kita nggak mungkin dong. Namanya, ya oke lah kalau orang situ. Cuma kita, ya perasaan was-was juga ada ya kan? Apalagi itu bahan inti makanan kita selama berhari-hari di gunung itu. Makanya, ya udahlah, mungkin sampai begadang-begadang itu. Begadang-begadangnya nungguin si babi. Biar nggak masuk ke tenda. Sampai finish jam berapa tuh babi udah mulai sepi, ya mungkin udah mau menjelang pagi juga ya, itu sampai begadang-begadang. Akhirnya gua kelihatan mata gua kan pakai headlamp tuh. Nah begitu suaranya nges, ini mah memang babi liar. Jadi kan kalau babi ternak kan emang suaranya beda ya kan. Kalau ini babi liar, warnanya juga abu-abu, badannya gede. Wah apa itu, kan sampai gua senter pakai headlamp kan, apa itu, bukan kayaknya bang. Gue pikir pohon ya kan, pas gitu gue pikir pohon, balik muter begitu dia, pas nampakin mukanya ke gue, dicalingnya kan panjang tuh. Wah gue takut, gue tutup langsung, apa aja gue getokin botol udah. Itu udah hawa takut sih mungkin. Nah lu kan sempat buang air kecil ya pada saat itu ya? Sempat buang air kecil. Nah tuh di antar Anton itu buang air kecil itu. Kan di si Anton menjelaskan kalau dia kayak dengar suara kayak buah jatuh ya dari atas. Lu dengar juga tuh dong? Kalau itu gue nggak dengernya gini. Pas gue saat kan emang gue kencing agak jauh kan dari tenda. Nah begitu kata Anton, ngapain sih kencing jauh-jauh, kata Anton. Gue tungguin. Nah kata Anton, ada yang jatuh kan. Nah gue pikir tuh cuman bercanda kan Anton. Kan kata Anton cuman buat nenangin gue doang kan. Padahal gue nggak dengar apa-apa. Jadi menurut Anton tuh gue denger, cuman Anton mengalihkan biar gue nggak panik. Padahal makanya kan pas di dalam tenda gue tanya, ada apa sih Ton? Nggak ada apa-apa, paling itu yang ronda gitu kan. Ya udah gue nggak terlalu memikirkan sih itu ya kan. Karena pas Anton bilang ada yang jatuh katanya, Anton nggak ngomong ke gue pas gue lagi buang air kecil ya kan. Taunya pas udah buru-buru masuk ke tenda, kata Anton. Masuk ke tenda, ada apa sih Ton? Nggak ada apa-apa. Padahal gue nggak dengar apa-apa. Nah menurut si Anton itu coba buat menenangkan gue biar gue nggak panik ya kan. Karena pemula juga ya, lu bayangin aja bang, pemula diajak kayak gitu kan, trek-treknya kaki nemu ke jidat, dengkul. Makanya kata gue, mau gue pakai lepis pendek, kata gue capeknya para. Itu nggak lu ganti-ganti sampai lu tersesat itu ya? Gimana? Celana nggak lu ganti-ganti? Nggak ganti-ganti, padahal gue bawa baju salin bang. Cuman nggak kepikiran buat ganti, maksudnya nih buat gue ngeliat pakaian gue kotor nih, gue mau ganti dulu. Cuman nggak kepikiran gini loh bang. Satu, kita udah kacau lah sama si Damoy ya kan. Si Damoy udah kacau. Kedua, udah hawa panik. Ketiganya ini kita udah nggak mikirin keadaan kita sendiri gitu. Yang penting gimana caranya kita turun selamat. Di situ kan gue sempet nangis juga ya kan. Gue jujur aja, emang gue nangis, gue nangis itu. Jadi gue berpikir dalam hati gue, masa iya sih gue harus mati di sini. Itu karena gue pemula kan, belum tahu harus kayak gimana. Sedangkan yang ditentuin itu kan pilihannya ya emang kemauan gue juga berarti kan gue harus siap dong, apapun yang terjadi gue harus siap, harus gue lewatin. Karena itu udah pilihan gue, mau nggak mau harus lu jalanin. Gue jalanin gitu. Makanya pas gue keadaan nangis itu, gue sempat berpikir masa ya gue harus mati di sini, gimana orang tua kan. Gue juga
terus terang emang tulang punggung lah ya kan, gue juga mikirin keluarga gue. Makanya di situ balik lagi ke Anton yang coba nenangin gue. Emang sih lebih tepat dibilangnya penenang dia si sebagai Anton penenang ya. Iya si Anton. Kalau si Pao kayak abang tahu sendiri lah gimana dia. Udah denger cerita Anton ya kan, makanya nggak sama si Pao. Emang sih kalau gue sama si Pao selisih maksudnya loh, nggak bisa nyatu, nggak bisa satu pikiran. Cuman biarpun gue nggak satu pikiran sama dia ngelakuin itu, gue ikut terjun. Begitupun bebaliknya. Dia nggak mau ngikutin kata gue nih, begitu gue terjun, dia terjun ikut. Jadi biarpun kita nggak satu pemikiran, gue masuk, dia masuk ikut tetap. Walaupun kita sering berantem ya tetap aja. Tapi lu salah satu orang yang nggak takut sama sosok-sosok makhluk gaib gitu ya, dong ya? Karena kalau menurut gue sih bang kayak gitu kan, ya itu mah masing-masing ya kan. Masing-masing. Namanya alam bebas kayak gitu kan, mau yang kelihatan, mau yang enggak, pasti ada lah namanya tempat kayak gitu. Soalnya gue juga ama yang kayak gitu bang, bukan sekali dua kali nih, maksudnya yang ngelihat gitu, cuman sekilas lah. Itu gue bukannya, jadi nggak kaget lagi gitu, lebih tepatnya nggak kaget lagi. Jadi lu udah kayak biasa aja ya, sampai lu sempet nantang juga kan? Itu udah hawa emosi bang, jujur aja tuh gue udah hawa emosi itu. Hawa emosi, kesel ya kan. Ini gue di mana, kapan gue sampai ke rumah gitu, jangan ke rumah dah. Turun aja keluar dari hutan itu, maksudnya keluar jalur itulah. Itu gue sempat nantangin ya, itu udah di luar batas kontrol gue sih sebenarnya. Karena kan siapa yang nggak panik, siapa yang nggak kesel ya kan. Kita keadaan begitu udah lagi, ditambah beban kan, temen juga kan lagi trouble satu si Damo ya kan. Sedangkan si Anton juga ya emangnya dia juga nggak begitu menceritakan harus kayak gimana. Kita jalanin aja udah. Jadi ibaratnya kita bayi baru keluar itu udah disuruh jalan. Kita harus apa? Kan kita bingung. Jadi apa yang kita lihat, apa yang ada di pikiran kita, udah lakuin aja gitu. Dan lu jalanin itu ya? Jalanin aja. Nah di sini yang gua agak aneh saat lu di hari kedua nih ya, logistik lu ini kayak beras segala macam pada hilang nih. Nah itu yang gue bingung juga itu. Itu kan yang pas sebelum itu emang udah hawa lapar ya mungkin ya, pas gitu kecek logistik. Kan logistik ketinggalan di atas kan, yang pas karena ngejar suara si Anton kan. Itu gue udah nggak mikirin logistik, karena gue mikirnya gini, ketemu itu orang, kalau orang itu ketemu, kita selamat. Pikiran gue gitu kan. Tapi lu denger juga tuh dong? Iya, gue kan nggak denger sebenarnya, cuman gue ikut Anton lari. Nah begitu. Jadi kan gue pikiran gue gini bang, mungkin si Anton nemu titik terang nih ya kan, makanya gue ikut dia terjun sampai lupa si Keril ini. Nah begitu nggak lama akhirnya udah kumpul berempat kan tuh, suara itu nggak dapet, nihil ya kan. Gue balik lagi ke atas sama si Pao buat ngambil Keril. Begitu nggak lama gue nyari, lama kan tuh si Anton juga sampai bete kan nungguin. Nah gue turun dari atas udah larian manggil nama si Anton, Ton Keril nggak ada, logistik juga nggak ada. Nah itu gue bingung. Gue pikir orang nggak mungkin. Kalau gue mikirnya orang, mungkin itu diambil lah semua sama keril-kerilnya ya kan. Ya entah karena, ya mungkin karena omongan gue juga sih yang sompral lah ya kan. Makanya gue sempat kaget tuh, kenapa bisa hilang itu beras itu sama logistik, sama segala macem. Kenapa keril, tapi keril ada. Cuma logistiknya doang hilang. Cuma logistiknya aja yang hilang. Nah, keril yang gue bawa kan sempat hilang tuh. Nah, pas hilang gitu keril gue sampai konfirmasi emang boleh nyewa itu kan. Keril gue boleh nyewa. Gue sempat cari sama si Paok karena gue mikirnya itu punya orang, ya kan. Gue harus tanggung jawab dong. Keril itu nihil, nggak ketemu. Itu sampai pulang itu ya terus terang aja nombok. Dan nggak ketemu ya? Nggak ketemu pokoknya. Nah, lo kan si Damo ini sempat mengalami kesurupan ya? Iya. Nah, ada kejadian kocak nih. Apa ya? Ini si Paok bacain doa makan. Nah, lu kan di sini fokus buat baca doa. Lu baca doa apa sih dong? Kalau itu terus terang aja, yang pas gue posisi kayak gini kan, itu gue baca tahlil ya kan. Karena terus terang aja bang, gue biarpun sholat, tapi kayak biarpun sholat jarang-jarang nih ya kalau ibarat lagi di mobil ya kan. Tapi sempatlah nyempetin. Pas keadaan susah kayak gitu, entah kenapa langsung inget ke yang di atas ya kan, gue tahlil. Itu gue nggak begitu fokus sama si Paok ini. Paok kan baca doa makan, gue cuek aja baca ini karena gue pikirnya panik kan.
Yang penting gue buru-buru keluar dari sini. Mudah-mudahan ya, dalam hati sih gue berdoa, mudah-mudahan dengan gue tahlil diberi titik terang kan untuk gue keluar dari jalur itu, keluar dari tempat itu. Ayo terus gue tahlil ya, sampai si Pak Ok baca doa makan aja. Kalau Anton nggak tegur, itu gue nggak bakal tahu bang. Itu pikiran gue udah bener-bener fokus ke tahlil itu. Nah pas Anton tegur, lu ngapain baca doa makan? Emang doa apa itu yang gue baca? Nah itu baru sadar tuh saya. Baca doa apa? Itu doa makan. Ah yang penting baca doa, kata Pak Ok gitu kan. Nah itu kan saya langsung ngomong kan ke Pak Ok, bukan masalah baca doanya. Sekarang kita keadaan lagi susah, lu doa makan. Mana nyambung sih bang? Kalau ya mungkin lah, kalau tahlil masih mending lah. Cuman saya bener di titik itu, di situasi itu saya nggak begitu fokus sama si Pak Ok. Kalau lagi baca doa makan, itu pasti tegur sama si Anton. Baru gua tahu itu di situ, baru mulai. Oh iya, kok dia baca doa makan gitu gua. Gua di situ tahlil aja lupa sampai ketawa gua. Saking emang lucunya mungkin. Mungkin dia hawa panik ya kan. Kalau si Anton mah emang pernah mondok juga kan dia kan, ya ayat kursi mah ya gue juga hafal, cuman gue ambil alternatif terdekat aja, tahlil aja lah mungkin. Nah gue nggak tahu kalau dia baca doa makan si Pak Ok itu. Nah ide siapa nih dong yang bungkus si Damoy jadi kayak pocong? Ya itu mah terus terang aja idenya si Pak Ok. Ya gue mah udah iya aja bang. Iya. Sekarang gini bang, gue pikir ada benernya juga sih. Bagus itu flashlight warnanya merah. Biru. Merah atau biru? Biru dong. Oh biru ya? Biru, kalau yang merah steril. Nah begitu nggak lama kata gua, kok dibungkus kayak pocong nih kata gua. Begitu nggak lama, wah kacau ini kata gua. Coba kalau flash itu warna putih itu, gua nggak mau gotong. Bayangin gotong-gotong begini, siapa yang mau gotong-gotong begitu? Udah ada lubang pada jatuh, gua sempat 2 kali jatuh kan. Nah begitu nggak lama, si Pak Ok ini dia paling enak ke tengah gini doang nih. Kalau gua kan beban pas di pundak nih kan, para sakit kata gua pundak. Udah gantian, udah lu paling depan. Cuman si Pak Ok suruh paling depan. Oh, udah lu paling depan. Udah gue di tengah aja kata dia gitu kan. Ya udahlah, kalau mau di tengah. Akhirnya kan gua titik beratnya di gua dong. Emang kan kalau namanya orang dibungkus gitu, dia bungkus kayak pocong, pasti ngelengkung dong dia. Nah si Pak Ok nahan gini doang nih, ayo aja ngimbangin doang si Pak Ok kan. Nah kata gua, enak amat dari belakang nih kata gua. Suruh ganti juga nggak mau itu dia. Tapi emang ide si Pak Ok. Makanya kata gua pikir, kok sampai gitu loh, dia ide dari mana gitu, dibikin kayak pocong biar gampang angkatnya kata dia. Sedangkan kalau nggak dibungkus kayak pocong kan ya mungkin benar entah tangan ke sana, kaki ke sana ya kan, kita bingung kan. Sedangkan keadaannya si Damoy tersebut kan lagi Prodit ya. Ya pokoknya kacau lah. Yang ntar dikit-dikit itu gua udah nggak mikirin itu, yang penting gua bawa turun teman gua sampai ke rumahnya, sampai ke kita naik berempat, turun juga harus berempat. Biarpun kita harus celaka di situ, ya kalau boleh ada alternatif harus 4-4-nya. Jadi kita berangkat dengan niat yang sama berempat ya kan. Kita trouble bersama berempat, suka duka kita berempat. Ya kerja niatan baik juga mau turun sampai ke rumah ya harus berempat. Ada misalkan ada yang kurang satu, kita nggak bakal kita tinggal. Karena kita apa? Yang kita incar kan tanggung jawabnya ini bang, kekompakan tim. Nah, yang gue pengen tanya lagi nih dong, ada nggak sih beberapa kejadian-kejadian ganjil yang lu lihat? Kalau kayak ngeliat kayak gitu sih bang, dari suara mah ya udah gue nggak pikirin dah. Udah karena kalau ya? kalau dari yang mulai kuntilanak ya kan, kata gue kalau gue pikirin nih, pikiran kita bakal kacau bang. Kita kan kalau wah apa tuh panik kan, kita pasti panik. Nah udah biarin aja lewat. Nah yang selama gue kemarin pendakian itu yang gue lihat tuh ya banyak sih, maksudnya bukannya banyak ya, mungkin Anton nggak cerita lah ya, yang karena yang ini kan yang gue lihat kan, yang suara kuntilanak. Terus lagi ada sebelum turun ngambil jalur tersebut kan ada pelang tuh, yang si Pak Ok dia lewat sini aja, siapa tahu aja pintas ya kan. Nah begitu turun ke jalur itu kan jalur yang sebenarnya ke sebelahnya ya kan, bukan jalur tersebut. Nah sempat gue itu kayak ada pendaki, cuma sekilas gitu loh bang. Cuman pikiran gue, kenapa gue nggak bilang oh ada pendaki ikutin aja? Kenapa gue nggak bilang kayak gitu?
Ya mungkin emang sih balik lagi, kalau kata-kata orang sayanya mah kayak disirep lah gitu ya kan, jadi sirep kan. Jadi kita nggak sadar buat ngikutin tersebut. Ya mungkin kalau gue ikutin jalur tersebut ada pendaki, entah itu benar atau bukan, entah itu niatnya baik atau bukan, ngasih tahu kalau jalan yang benar ke situ, ya gue udah balik lagi ke lau alam. Jadi apa yang diikutin apa Ahok, walaupun gue nggak setuju tuh, tapi tetap aja ikut aja udah apa sih ini, cuma alang-alang makin dalam kan. Gue pikir ini bener jalannya dalam hati nih kan, ini bener jalan, udah bilang aja. Gue kenal kok sama teman-teman gue, maksudnya gue tahu karakter teman-teman gue. Di saat kita susah nggak mungkin ada yang meninggal, pasti ada trouble satu, kita berhenti semua ya kan. Nah sampai yang jurang-jurang itu kan, lewatin jurang sampai di akhir tuh yang jurang lu jatuh. Nah itu gue udah mungkin hawa kesel juga ya. Hawa kesel kayak gini bang, dalam pikiran gue. Mungkin kalau gue udah sempat berpikiran, kalau gue masuk ke jurang ini, gue mati, maksudnya gue pulang nggak bernapas lagi nih ya. Ya udah mungkin udah jalannya. Intinya gue mau keluar, buru-buru keluar sama teman-teman gue dari tempat ini. Terus sampai gue turun kan emang paling dulu kan gue kan yang, terus kedua si Pak Ok, Anton. Nah terus lagi Damoy baru kan yang nyiban si Anton tuh dia tuh yang pakai ancang-ancang itu. Kata gue lompat ancang-ancang kata gue. Nah makanya gue pertama turun kan yang megang-megang pohon-pohon yang pada ngerambat itu kan. Tuh pas gue liat tangan gue aja udah nggak karuan bentuk bang, yang baret lah, yang berdarah lah, itu udah nggak pikirin. Yang penting gue pengen keluar aja dari tempat itu, gitu aja udah pikiran gue. Jadi apapun yang bakal kita lewatin, kita balik lagi juga nggak mungkin ya kan. Udah jauh ya kan. Jadi mau nggak mau apapun yang kita temuin harus kita lewatin, karena itu apa, udah pilihan kita, udah pilihan kita semua. Nah sosok makhluk yang berbentuk orang nih, wujudnya yang sering buat nongol situ. Oh yang di pas kita ngecamp di situ kan. Itu lu ngeliat nyata banget nggak sih dong sama yang lain? Kalau ya mungkin sih Anton yang lebih jelas ngeliat ya kan. Karena kan gue di satu titik kan gue, biarpun sifat gue kayak gini kan, gue masih sebatas ngelirik ke si Damo ya kan, takutnya kenapa-napa. Soalnya kan dia biarpun kumisan gitu ya lemah lah, BRB juga lah jatuhnya. Makanya yang gue pikir tuh sempat ngeliat, cuman sekilas, cuman yang gue pikir tuh mungkin orang. Cuman kalau gue pikir, atau kita pakai logika nih ya, orang mana yang sampai ke tengah hutan kayak gitu, di saat jam tengah malam kayak gitu, cuman buat lewat aja gitu loh. Nah di situ gue balik lagi pikir, mungkin bukan orang. Ya cuman kita hadepinnya kenapa? Emang udah pilihan kita, balik lagi udah pilihan kita. Jadi apapun yang kita temuin, lu jalanin aja udah. Sampai teror bermalam-malam ya. Ada niatannya buat begadang mulu nih dong. Siapa sih otaknya dong yang bikin begadang mulu? Kan lu dalam kondisi tersesat ya. Kenapa lu begadang? Jadi gini bang, kita tuh begadang tuh cuma buat mastiin siapa bentuknya kayak gimana yang gangguin kita. Karena kan emang gua nggak begitu heran ya dengan yang halus-halus kayak gitu, yang beda-beda alam kayak gitu. Gue udah nggak kaget lagi. Jadi gue penasaran, pengen lihat wujudnya kayak gimana sih yang gangguin gue dari pertama gue yang digangguin nih, pokoknya dari awal diganggu sampai akhir gue sampai ke rumah warga tuh. Gue pengen tahu nih siapa yang gangguin nih. Nah makanya kata gue begadang tuh niatnya kan gitu. Begadang yuk. Ngapain sih begadang? Ya ini cuma mastiin aja. Apa sih yang gangguin kita gitu. Ya ngapain lu begadang kata si Anton kan. Ngapain lu begadang? Udah tidur aja kata. Begadang, akhirnya kan si Anton masuk ya kan. Gua masih Pak Ok aja berdua. Enggak ada rokok di situ, enggak ada rokok. Udah habis ya? Udah habis, stok rokok udah benar-benar habis. Nah jadi ya gue cuman ngobrol biasa aja, ngobrol ekspektasi gue ketika sudah sampai di rumah. Makanya gue pikir kok ngomong panjang lebar, mulai kerasa kan tuh kata gue, wah badan perut sakit nih, tebing-tebing tinggi gue terjunin. Bayangin aja kan, ranting-ranting dihajar terus, lagi pakai lapis pendek gue. Gitu nggak lama masuk. Nah kan asin tegur Anton, kata lu mau begadang gitu. Enggak ya, akhirnya masuk, udah nggak jelas. Ya mungkin ditungguin gitu ya nggak datang. Jadi mungkin dia tuh
menampakkan diri di saat kita lengah aja mungkin, kalau disengajain gitu. Nah, Damoy nih ngalamin kesurupan yang gila banget pada malam itu ya. Damoy parah yang sampai guling-gulingan dalam tenda itu. Itu bang, lu bayangin aja. Sekarang tenda kan pasang semua kan, kita getok kan. Nah begitu nggak lama, wah teriakan tuh dia tuh. Ya situ kaget dong, refleks. Begitu nggak lama, sibuk nyari pintu keluar nih. Tenda kan udah nguntal dalam berempat tuh. Pintu keluar. Anton nyari pintu mana sih? Udah langsung kan buka kan, langsung pet. Kita keluar kan bertiga kan, saya, Pak Ok, sama si Anton. Nah tinggal si Damoy sendiri. Udah aja guling-gulingan dalam tenda itu. Sekarang kita mau gimana? Mau ngeluarinnya susah. Dia udah nyatu sama tenda rubuh semua, pasaknya kecabut. Nah akhirnya pada patah ya. Nah itu papernya ini, kata si Anton, udah biarin, jangan ini kita liatin aja. Akhirnya kan ya udah mau liatin sampai mana sih, pengen tahu, jadi kan balik lagi ke rasa penasaran ya kan, sampai mana sih. Ya akhirnya kita liatin aja terus. Nah akhirnya nggak selang lama tuh kan, lumayan lama sih dia diem juga kan tuh. Nah akhirnya pas diem ya tenda udah keadaan hancur, udah nggak berbentuk Pak. Di sini kan lu mengalami kondisi yang udah frustasi lah dong ya. Lu sempat nangis juga pada malam itu. Campur aduk Bang. Campur aduk ya. Campur aduk. Yang lu pikirin pada saat itu gimana dong? Ya gue pikirnya gini aja sih Bang. Jadi gue berpikirnya, masa iya sih, balik lagi ke pendirian gue yang pertama, masa iya sih, ya mungkin emang masih sompral. Masa iya sih gue kalah sama gunung ya kan. Ini lagi gue udah setengah jalan lebih ya kan, hampir finish malah. Padahal gue nggak tahu itu finishnya di mana ya kan, entah gue selamat atau enggak ya kan. Makanya gue udah depresi banget sih tuh, pikiran gue udah campur aduk, udah panik juga ya kan, mikirin Damoy juga, mikirin kerjaan juga, mikirin keluarga juga yang di rumah ya kan. Makanya sempat depresi, kagak stres juga, bagus gue Bang itu di situ. Bayangin, iya, gila berapa sih. hari gue di situ. 2 malam ya. Makanya balik lagi sih, ya mungkin di saat kita kumpul-kumpul nih, ya walaupun si Damoy kan udah lost juga ya, ya udah lost juga. Cuman kita sama Anton, sama si Pauk, sama yang lain teman-teman, walaupun dia nggak ikut naik, tetap akrab. Cuman kalau masih jalan ya. Sama jalan. Cuman kalau buat untuk si Damoy kita udah, kalau gua sih udah lost. Karena apa? Gua juga jarak kan jauh. Gua kenal si Damoy ini dari si Anton. Makanya yang lebih dekat ke si Damoy itu ya si Anton. Gua kenal Damoy aja dari si Anton. Nah, pas lu keluar dari hutan ini kan lu sempat sebelum keluar tuh ngeliat perkampungan. Yang lu rasain gimana tuh dong? Itu udah senang banget itu Bang. Gua udah gimana ya? Itu gua kan emang lari kan tuh kan. Lari gua kan menuju si Anton juga kan lari kan tuh, karena ada lampu-lampu, ngeliat lampu-lampu. Wah, pemukiman nih ya kan. Itu gue nggak mikir, udah jatuh bangun, udah nginjek lubang, udah maduk, udah apa, udah segala macam. Gue udah nggak mikirin, karena yang gue pikir apa? Itu titik selamat gue udah ada di depan, 1 langkah lagi. Itu yang gue pikirin. Alhamdulillah, begitu nyampe ke rumah warga kan si Anton, nyampe kan. Nah begitu nggak lama, ya gue masih bawa si Damoy sama si Pauk masih Damoy. Gue ditinggal si Anton. Jadi si Anton nari doang tuh, gue gotong-gotong si Damoy sama si Pauk tuh. Udah nggak karuan, jatuh bangun lagi, gotong lagi, karena udah saking senengnya sang ngeliat pemukiman ini. Ya Anton terjun duluan kan, dia nyamperin ke rumah itu duluan kan. Nah makanya gue pikir, wah udah titik finish gue ada di depan nih, kalau emang itu nyata, maksudnya kalau itu bener ya. Gue udah senangnya udah bukan main, karena apa yang gue lewatin, kalau gue lihat ke belakang lah, nggak usah gue noleh ke belakang aja, itu ya gelap, bener-bener gelap, nggak ada lampu sama sekali. Pokoknya jarak pandang aja itu nggak kelihatan. Ya paling jarak pandang cuma berapa meter ke depan. Cuman bareng-bareng kita sama Anton sama Pak Ok sama Damoy harus keluar dari situ, apapun caranya. Tapi pada akhirnya Damoy dalam keadaan keluar yang nggak sehat ya. Nah, walaupun dia keluar nggak dalam keadaan ya nggak normal lah, nggak seperti pertama berangkat. Yang penting dia ikut pulang gitu aja. Masalah dia disembuhin bisa di sini atau di rumah itu belakangan. Yang penting bentuknya aja kita bawa aja dulu. Dan kayak tadi prinsip yang lu pegang pertama ya, lu naik bareng, turun juga naik bareng. berempat, turun juga harus berempat. Apapun yang dilewatin tetap harus bareng-bareng.
Kita naik berempat, turun berempat, mau celaka juga berempat, mau selamat juga harus berempat. Keren sih pertemanan lu saat di pendakian Gunung Cikuray itu. Nah, nih dong, ada nggak sih luka yang paling parah saat lu alamin itu? Kalau luka yang paling parah mungkin ada, itu udah nggak kerasa. Ini masih ada bekasnya. Masih ada. Itu panjang. Baretan apa tuh? Ibu udah nggak sadar bang. Baretan dari apa juga gue nggak sadar, karena yang turun dari tebing lah, yang buka-buka alang-alang lah, yang buka ranting-ranting lah, yang pas lagi buat bikin api ya kan, mata-matain ranting kan, gue udah nggak mikirin. Tangan gue hancur aja, kayak banyak baret, kayak banyak gores-goresan, itu gue nggak pikirin. Inti tujuan gue satu, yang ada gue pikirin, gue harus selamat, gue harus keluar dari tempat ini. Itu aja udah. Makanya gue ngomong sama Pak Ok nih ya, pas Anton di dalam tuh kan, gue ngomong ekspektasi di rumah aja, bahwa enjoy aja ya kan, maksudnya jangan terlalu dipikirin pas lagi panik ya, justru kita malah kacau di situ kan. Kita pikir ekspektasi aja, padahal kita belum tentu selamat atau enggak kan. Seenggaknya kita punya bayangan lah, jadi buat nenangin diri juga ya kan. Nah, saat lu ngeliat Damoy ini dalam kondisi yang gak normal setelah turun ya, sampai ke rumah warga, gimana tuh perasaan lu dong? Ya perasaan gue gimana ya, panik sih panik. Masa ya sih dia nggak sadar perasaan gue kan. Akhirnya sampai si Anton minta tolong, lihat maksud Anton tuh, pegang aja dulu, bawa ke orang pintar sekitar situ ya kan, atau kuncian-kuncian sekitar situ. Nah begitu nggak lama kata gue, masa ini nggak sadar sih si Damoy. Nah kan dia sempat sadar tuh pas lagi masih di atas ya, yang dia sadar, gue kenapa gitu kan. Ya, lu sadar nggak? Dulu gotong-gotong, gue denger sih, cuman gue nggak buat respon tuh nggak ada. Tapi dia denger, dia lagi diomongin, jadi dia denger. Nah perasaan gue tuh pas dia turun sampai ke pemukiman, dia masih keadaan begitu, ya down juga lah. Teman kita kan gimana juga itu teman. Jadi pengen gue tuh sembuhin aja dulu di situ, maksud gue tuh bawa pulang tuh dengan keadaan normal ya kan. Sampai pada akhirnya dibawa pulang ke rumah ya, dan lo bertanggung jawab juga ya. Bertanggung jawab. Walau sempat dimaki-maki juga sama bapaknya si Damoy ya kan. Nah si Anton ya emang sih balik lagi kan, emang dia yang buka partai kan, emang ya ibaratnya kita, kalau kita organisasi kita bilang bisa ketua lah deh kan, karena dia udah pernah naik sebelumnya. Sedangkan gua, Pak Ok sama si Damoy kan masih pemula, nggak tahu apa-apa, ibaratnya masih buta lah ya kan. Nah sampai di rumah itu ya walaupun dimaki-maki sama bapaknya si Damoy, mau nggak mau tetap harus tanggung jawab kan. Sempat kan mau ditanya sama orang tuanya kan, mau dibawa ke ustadz mana nih, benar apa enggak. Ya itu di situ tetap Anton yang buka omongan untuk ngeyakinin bapaknya si Damoy ini, ngeyakinin bahwa kita tuh harus tanggung jawab. Siapa yang nggak serem sih bang, mata si Damoy kayak begini kan, keadaan mata, masa wah. Malah saya mikirnya tuh bang, yang kita bawa tuh udah jasad. Gue sempat mikir ke situ bang, karena sampai di rumah aja kita udah ninggalin jauh dari Garut, masih keadaan gitu. Siapa yang nggak panik juga tuh? Di mobil aja udah nggak karuan bang. Gue bawa mobil aja kan, gue bawa mobil sebelah Anton, Pak Ok di belakang sama si Damoy. Gue sempat ngeliat kaca, keadaan si Damoy juga ngelirik juga kan. Nah pas di mobil juga sempat gitu, cuman nggak berontak sih, nggak, cuman suara-suara itu aja, suara-suara kayak gitunya aja. Makanya setiap ada suara gitu gue langsung buru-buru lihat, atau takut kenapa-napa kan. Sedangkan kan kayak si Anton, kayak si Pao kan udah kecapean, dia di mobil aja udah, jangan kan buat gerak buat ini, buat ngomong aja udah kayak gimana ya, udah terlalu capek lah ya. Ya lu bayangin bang, dua malam gua di hutan belantara aja tuh. Iya gila sih ya, seorang pemula juga yang gak tau apa-apa lu ya. Gak tau apa-apa, pokoknya udah ini ada jalur Kiara Janggot buat pemula. Buset, gue naik aja kaki begini bang, lu bayangin hampir mentok ke jidat, dengkul. Kata gue, ini pemula Ton. Emang sih bener, pas pertama-tama itu landai, masih landai. Sampai ada tanjatan tuh, satu tanjatan dari pos berapa tuh ya, lupa gue mau berapa, sampai yang ada naik pakai webbing. Iya. Ya, jadi itu panggilnya kalau nggak salah tanjatan mesra. Oh ada tuh ya? Iya, tanjatan mesra. Jadi itu bentuk tanjatan bukan kayak gini bang, kayak tebing aja, kayak jatuh gitu. Cuman dikasih
tali tambang kan buat naik. Nah itu di situ ya balik lagi sih ke kompakan tim, mau kayak apapun yang lewatin gue pengen sampai puncak, gue pengen tahu kayak gimana rasanya, apalagi gue perdana kan masih penasaran ya kan. Makanya apapun yang dilewatin ya tetaplah harus bareng-bareng. Dan akhir ceritanya ini Damoy disembuhkan, ekspresi lu tuh senang banget ya dia sembuh ya. Senang sih walaupun sekarang ya udah sekarang udah lost lah ya. Kalau dia kan emang lebih deket ke Anton, bahkan si Antonnya aja lost juga ya. Makanya gue kayak masih Damoy aja, biarpun lost kontak, ngeliat dia sembuh aja udah senang ya. Baca pertemanan lu dan tanggung jawab lu sebagai pertemanan udah kelar lah ya, udah selesai di situ ya. Gue pikir tanggung jawab gue bawa dia sampai pulang aja udah cukup. Oke. Thank you banget nih Dong nih, lu udah mau berbagi pengalaman lu nih tersesat di Cikuray selama 3 hari 2 malam ya. Iya. Dan ini cerita versi dari Bang Adong. Nah Adong, lu punya pesan-pesan gak sih nih buat teman-teman semua yang nonton nih? Ya mungkin kalau buat pesan-pesan sih untuk pemula nih ya, ya enggak untuk pemula juga, untuk semua lah lebih tepatnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakkan kaki kita, etika tetap harus dijaga ya? Tetap. Biarpun kita ke negeri seberang, kita kemana, etika itu dalam diri tetap. Dan pendakian lu di Cikuray pada saat itu menjadikan sebuah pengalaman yang gak dilupain sama lu pada ya? Gak bisa dilupain itu Bang, benar, seumur hidup mungkin itu. Gokil itu. Sempat ngalamin trauma juga gak lu buat naik gunung? Ya sempat ada pikiran gak mau naik lagi sih ada, cuman gimana ya, balik lagi sih support dari teman-teman, dari Anton, Pak Ok, udah naik lagi aja, ngapain sih kapok. Nah ini request dari teman-teman semua nih yang apa tuh komen, hadirin Bang Adong dong, Bang Pak Ok dong, Bang Damoy nih. Tapi Bang Damoy nggak bisa sempat hadir karena memang ada kesibukan ya. Iya mungkin kesibukan juga, tapi kita nggak bisa memaksakan seseorang. Iya benar. Nah intinya gue datang ke sini aja mewakilkan dia lah. Gitu. Oke. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita Bang Anton, Bang Adong, Bang Pak Ok dan Damoy dalam ceritanya tersesat 3 hari di Gunung Cikuray. Dari gua mungkin itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.